Al-Imam Al-Ghazali rahimahumullah di dalam kitabnya Ayyuhal Walad, beliau merekam dialog antara Al-Imam Hatim Al-Asham dengan seorang sufi yang soleh, yang zahid, yang abid bernama Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi. Al-Imam Hatim kana min ashabis Syaqiq Al-Balkhi. Beliau termasuk murid daripada Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi, dan Imam Syaqiq Al-Balkhi termasuk murid daripada Al-Imam Ibrahim ibni Adham radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Pada suatu hari Imam Syaqiq Al-Balkhi bertanya kepada Imam Hatim Al-Asham. Sa'alahu yaumah, dikatakan, ya Hatim, sahabtani mundu 30 sanah, ma hasiluka fiha. Imam Syaqiq bertanya kepada muridnya Imam Hatim Al-Asham, wahai Hatim, engkau telah belajar kepada saya selama 30 tahun. Ilmu apa yang kau dapat selama 30 tahun? Maka Imam Hatim Al-Asham mengatakan, hassaltu thamaniya fawaida minal ilmi wa hiya takfini minhu li'anni arju khalasi wa najati fiha. Beliau mengatakan, saya mendapatkan selama belajar 30 tahun 8 faedah ilmu. Dan saya rasa 8 faedah ilmu ini cukup bagi saya, karena saya melihat 8 faedah ilmu ini mampu menyelamatkan saya di dunia maupun di akhirat. Kemudian sang guru bertanya, mahiyah, apa faedah tersebut wahai Hatim Al-Asham? Ia katakan, yang pertama, al-faedatul ula. Kata beliau, faedah yang pertama, inni nazartu ilal khalqi. Saya sering melihat kepada manusia, mereka saling mencintai. Ada yang cinta istrinya, ada yang cinta anaknya, ada yang cinta dengan sahabatnya, dan saling merindu. Tapi di saat meninggal dunia, saya melihat kekasih sejati tidak ada. Istrinya pulang, anaknya pulang. Beberapa waktu kemudian mereka tertawa. Maka sahabat sejati pun tidak ada. Di saat meninggal, mereka pun meninggalkan saya. Fatafakkartu, maka saya berpikir, sahabat sejati yang sesungguhnya adalah al-a'mal solehah, amal soleh. Itu sahabat sejati. Karena sahabat sejati afdalu mahbub al-mar'i yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'nisuhu fihi. Karena kekasih ataupun sahabat sejati adalah ketika engkau masuk ke dalam kuburan, dia ikut ke dalamnya, dan dia menemani engkau sampai hari kiamat. Itulah sahabat sejati. Dan saya temukan sahabat sejati adalah amal soleh. Fa'ahajtuha mahbuban li, maka saya jadikan sahabat sejati saya ketika hidup di dunia adalah al-a'mal solehah, amal soleh. Ikhwan muslimin, ini nasihat pertama. Sahabat sejati yang sesungguhnya adalah amal kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam, di dalam satu riwayat yang sahih, Nabi bersabda, yatba'ul mayyita thalathah, yang mengikuti mayat hanya 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Yang pertama, keluarganya ikut mengantarkan jenazahnya. Yang kedua, hartanya ikut mengantarkan jenazahnya. Yang ketiga, amalnya. Fayarji'u itsnan wa yabqa wahid. Namun 2 kembali pulang, yang 1 ikut menemani kita. Yang pulang adalah ahluhu wa maluh, hartanya, keluarganya, hartanya pulang. Wa yabqa amaluh, tapi yang menemani sang mayat ketika berada di dalam kuburan hanya 1 sahabat sejati, yaitu amalnya. Maka ini faedah yang pertama. Kata beliau, al-faidatu tsaniyah,
Faedah yang kedua yang saya dapat, saya lihat manusia yaqtaduna bi ahwaihim, mereka selalu mengikuti bisikan hawa nafsu mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fata'amaltu fi qaulihi ta'ala, saya merenungkan firman Allah taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa orang yang takut kepada Allah dan dia mencegah nafsunya yang mengajak kepada perbuatan buruk, maka tempat kembalinya adalah surganya Allah. Dan saya yakin ini firman-Nya Allah adalah benar. Maka saya mulai mengetahui firman tersebut. Setiap hari saya melawan hawa nafsu saya. Ketika berbisik mau menentang, melanggar perintah Allah, mau bermaksiat kepada Allah, saya tentang hawa nafsu saya hingga hawa nafsu saya tunduk dan taat kepada perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia tundukkan hawa nafsunya mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah yang kedua yang saya dapat. Al-faidatu tsalitsah, faedah yang ketiga yang saya dapat, bahwa manusia menganggap kemuliaan itu dari jabatan, manusia menganggap kemuliaan itu dari harta, manusia menganggap kemewahan dan kemuliaan itu daripada rumah yang megah. Namun fata'amaltu fi qaulihi ta'ala, saya merenung firman Allah ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Maka saya jadikan kemuliaan saya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wasiat Allah wasiatkan kepada para nabi terdahulu dan seluruh umatnya. Walaqad wasaina alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kami telah memberikan wasiat kepada ahli kitab sebelum kalian dan kepada kalian wahai umat Nabi Muhammad, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata beliau, al-faidatur rabi', beliau mengatakan, saya melihat manusia sibuk mengumpulkan harta. Ditumpuk itu harta yang berlimpah dan tidak diberikan untuk infak, sedekah, zakat. Fata'amaltu fi qaulihi ta'ala, maka saya mengamati firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallah baq. Segala sesuatu yang dimiliki oleh kalian akan musnah, namun segala sesuatu jika berada di sisi Allah akan abadi. Maka saya jadikan harta saya untuk saya sedekahkan kepada Allah Ta'ala, liyakuna dahran lillahi subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah, agar menjadi tabungan abadi saya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta benda tidak akan berkurang dengan sedekah, melainkan dia bertambah, dia bertambah, dia bertambah. Nabi mengulang-ulangnya sebanyak 3 kali sebagai taukid penegasan bahwa sedekah itu akan menambah keberkahan dari harta kita. Kemudian faedah yang kelima kata beliau, al-faidatul khamisah. Beliau katakan, saya melihat manusia saling mencela satu dengan lainnya, saling menggunjing satu dengan lainnya. Saya meneliti, ternyata sebabnya satu, karena iri hati. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka ketika saya menganalisa firman Allah Ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isahum, nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kami Allah yang membagi rizki di antara mereka seluruh manusia di kehidupan dunia. Maka ayat ini saya merenungkan, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa rizki
harta, kesehatan, sehat, wal afiyah, kebahagiaan, semua telah tertulis sebelum Allah ciptakan alam semesta. Maka saya tidak pernah iri hati kepada satu makhluk pun, karena saya yakin seluruhnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, iyyakumul wal hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hadab. Hati-hati dengan sifat iri hati, karena sifat iri hati menghancurkan amal baik sebagaimana api membakar kayu bakar. Kemudian beliau katakan, al-faidatu sadisah. Faedah keenam yang saya dapat adalah saya melihat manusia saling bermusuhan satu dengan lainnya. Fata'amaltu fi qaulihi ta'ala, lalu saya merenung firman Allah ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya musuh sejati kalian wahai manusia adalah syaitan, maka jadikanlah syaitan sebagai musuhmu. Maka setelah ayat ini saya analisa, saya renungkan bahwa musuh yang sejati, yang sebenarnya adalah syaitan, maka saya menghilangkan permusuhan dengan makhluknya Allah. Kecuali satu makhluk yang saya musuhi adalah syaitan, kata Hatim Al-Asam. Kemudian al-fawaidus sabi'ah, faedah yang ketujuh, beliau mengatakan, nazartu ilal khalqi, saya melihat manusia sibuk mencari harta dunia tapi meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk mengumpulkan harta tapi meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat dan lain sebagainya dari amal-amal soleh. Fata'amaltu fi qaulihi ta'ala, maka saya merenung firman Allah ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah satu hewan atau makhluk hidup yang berada di bumi ini melainkan Allah telah menjamin rizkinya. Maka ketika saya yakin firman Allah mengatakan rizki telah dijamin, maka prioritas hidup saya adalah ibadah. Yang saya utamakan adalah ibadah kepada Allah, karena surga tidak dijamin oleh Allah. Maka saya mengejar, saya berusaha kepada hal yang belum dijamin oleh Allah, yaitu surganya Allah. Dan saya santai, bertenang hati, mencapaikan badan dengan kerja, tapi hati tenang dengan rizkinya Allah, karena rizki telah dijamin. Maka orang yang cerdas, dia akan bersungguh-sungguh di dalam perkara yang belum ada jaminan, tapi dia santai dengan perkara yang sudah ada jaminan, yaitu rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Imam Hatim Al-Asam. Kemudian yang terakhir kata beliau, al-fawaidah ats-tsaminah, faedah yang kedelapan, saya lihat manusia mereka mengandalkan emas dan perak. Saya melihat manusia mereka mengandalkan harta dan kekuasaan. Saya melihat kebanyakan manusia mereka mengandalkan makhluk yang sama dengan mereka, tapi mereka tidak pernah mengandalkan Allah. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka saya merenung firman Allah ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang mengandalkan Allah, Allah yang mencukupkannya. Maka di hidup yang saya jalani, di dalam hati saya yang saya andalkan hanya Allah, dan yang saya tinggalkan selain daripada Allah. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, maka Allah mencukupkan kehidupan saya di dunia dan menjaga diri saya, karena sebaik-baiknya penjaga pelindung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. 30 tahun beliau belajar, 8 faedah ini beliau peroleh. Beliau katakan 8 faedah ini kalau diterapkan di dalam hidup sudah cukup membuat dia bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian sang guru mengatakan, ya Hatim, waffaqakallah, wahai Hatim, semoga Allah memberikan taufik kepada dirimu. Inni nazartu Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran fawajadtu al-kutuba arba'ah taduru ala hadhil fawaid thamaniyah. Wahai Hatim, ketahuilah
Aku Syakik Al-Balkhi, gurumu, telah menghatamkan dan membaca kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Quranul Karim. Dan aku dapati isi di dalam 4 kitab suci tersebut hanya berputar kepada 8 faedah yang engkau sebutkan tadi. Faman amila biha kana amilat bihadhil kutubi arba'ah. Dan siapa yang mengamalkan 8 faedah tersebut, maka dia telah mengamalkan 4 kitab suci yang Allah turunkan, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan juga Al-Furqan, Al-Quranul Azim.